Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmia Amanda, saya dari PG Pagi Pagi. Ya, hari ini saya akan berceramah bertemakan seseorang yang bersifat tamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masih diberi umur yang panjang. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mengulas sedikit tentang tamak. Barangkali istilah ini tidak asing lagi di telinga kita. Tamak atau rakus berkaitan dengan keadaan hati yang begitu terikat dengan segala yang ada pada kekuasaan orang lain. Artinya, bukan tentang seberapa cukup apa yang ada di tangan kita, tapi berkaitan dengan tamak atau rakus berkaitan dengan keadaan hati yang begitu terikat dengan segala yang ada pada kekuasaan orang lain. Artinya, bukan tentang seberapa cukup apa yang ada di tangan kita, tapi berkaitan dengan kondisi hati yang terlalu terkait dengan apa yang dimiliki orang lain. Sifat tamak ini seringkali menghinggapi manusia, yaitu tamak atau rakus ini membuat manusia begitu sulit untuk melihat kenikmatan yang orang lain miliki. Bagi orang yang tamak, sebanyak apapun harta yang dimiliki dia tidak pernah cukup. Tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan keinginan, bukan hanya kebutuhan. Adapun penyebab dari timbulnya sifat tamak ini adalah, pertama adalah cinta dunia. Kecintaan terhadap dunia tak akan membuat manusia merasa cukup, karena kecintaan ini seringkali disandarkan pada keinginan bukan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah ketidakmampuan diri untuk memahami makna hidup bermasyarakat, yaitu sehingga seringkali merasa iri hati dengan orang lain, melainkan seharusnya saling tolong-menolong sesama manusia. Yang ketiga adalah keimanan yang lemah kepada qada Allah dan qadar atas nasib dirinya. Sesuai dengan kadar usahanya, sifat tamak atau rakus ini dapat dipulung sesama manusia. Yang ketiga adalah keimanan yang lemah kepada qada Allah dan qadar atas nasib dirinya. Sesuai dengan kadar usahanya, sifat tamak atau rakus ini dapat dipungkiri melahirkan benih hasud, iri hati dan buruk sangka kepada orang lain. Yaitu surat Al-Bukhari, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu tidak memikirkan sesuatu ada pada tangan orang lain, dan jauhilah tamak, karena sesungguhnya tamak adalah suatu kefakiran yang nyata. Agar pintu setan melalui sifat tamak ini tersembuat, kita harus pertama berusaha secara maksimal dengan cara yang baik, benar dan terpuji untuk mendapatkan segala apa yang dicita-citakan, bukan dengan merebut atau mencuri dari tangan orang lain. Dan yang kedua, meyakini diri bahwa berapapun hasil yang didapati adalah pilihan Allah atas diri kita dan tidak ada kebatilan atau kekurangan sedikitpun, apalagi kerugian. Yang ketiga, tidak mempersoalkan sesuatu yang telah ditentukan Allah bagi orang lain. Yang keempat, membentangi hati dengan sifat tawid, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencurahkan kemasalahan dan keberkahan pada apa yang dititipkan pada kita. Nasihat Nabi yang diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila ku amalkan, niscaya aku dicintai oleh Allah dan manusia. Rasulullah menjawab, hiduplah di dunia dengan zuhud atau bersahaja, maka kamu akan dicintai Allah, dan janganlah kamu tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain, niscaya kamu akan disenangi manusia. Surah Ibnu Majah. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.